Hai Positive People, kita akan melanjutkan share pengajaran kita dalam Matius pasal 21. Kali ini kita mengambil ayat 28 sampai 32. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan sorga. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Yesus menceritakan dalam perikop ini ada seorang bapa yang memiliki 2 orang anak. Anak yang pertama dipanggil oleh bapaknya, diminta untuk mengerjakan sesuatu. Ia berkata, "Ya Bapa," tapi kemudian dia tidak melakukan seperti apa yang diperintahkan bapaknya. Kemudian bapak itu memanggil anak yang bungsu yang kedua, diberi perintah untuk melakukan suatu pekerjaan. Anak itu berkata tidak, tapi kemudian ia sadar akan perilaku yang salah, bertobat dan akhirnya melakukan seperti apa yang bapaknya minta. Mana lebih baik? Punya teman mengatakan ya, tapi tidak melakukannya, atau punya teman mengatakan tidak, tetapi kemudian sadar dan melakukannya? Semua orang pasti akan menjawab yang kedua. Itulah yang Tuhan Yesus tanyakan kepada para imam dan tua-tua bangsa Yahudi. Jawaban mereka menjadi dasar untuk Tuhan Yesus menegur mereka. Di sini kita diajar tentang kesadaran rohani yang harus dimiliki saat berhadapan dengan kedahsyatan atau kebesaran anugerah Tuhan. Kesadaran bahwa kita dahulu adalah orang-orang yang pernah melawan Tuhan, dan kemudian sadar dan menyesali dosa-dosa kita. Seperti sikap pemimpin Yahudi, seperti anak sulung yang ketika diperintahkan oleh sang bapa bersikap seolah-olah mentaati kehendak bapaknya, tetapi tidak melakukannya. Meskipun anak sulung kelihatan sopan, hormat di luar, tapi dalam hatinya arogan dan tidak hormat. Di sisi lain, Yesus menggambarkan sikap orang-orang berdosa. Sebagai anak bungsu, ia terlihat kasar di awal, tetapi dia jujur walaupun salah, dan akhirnya menyesal dan bertobat. Yesus memperingatkan kita, jangan sampai di luar kita kelihatan taat, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tapi hati kita busuk, hanya untuk show off, tampil di depan orang kelihatan rohani. Bagi Tuhan, lebih baik Anda pezina, pembunuh, pendosa yang bertobat, daripada kita kelihatan rohani tapi masih menyimpan dosa dan tidak mau bertobat. Bagi Tuhan, lebih baik Anda miskin tapi murah hati, daripada Anda kaya tapi kikir. Bagi Tuhan, lebih baik Anda tidak punya jabatan apa-apa tapi rendah hati, daripada Anda punya jabatan tapi jadi sombong. Bagi Tuhan, lebih baik Anda wajah biasa tapi setia, daripada Anda punya wajah cakep tapi susah untuk setia, tukang selingkuh. Itu sebabnya Tuhan menghargai penyesalan dan pertobatan Raja Daud. Dari perjinahannya, Simson dari dosa percabulannya, penjahat di sebelah Yesus dari dosa kejahatannya, Saulus dari dosa pembunuhannya, Petrus dari dosa menyangkal Yesus, daripada Saul yang tidak taat kepada Tuhan, Gehazi bujang Elisa yang mata duitan, Salomo yang harus akan perempuan, Yudas yang hanya menyesal tapi tidak bertobat. Kalau kita cuma tahu kebenaran tidak melakukannya, apa beda sama iblis? Iblis lebih hebat, dia tahu firman Tuhan dari A sampai Z, hidupnya lebih daripada 8.000 tahun. Sedangkan kita punya pengetahuan firman lebih terbatas, dan hidup kita jauh lebih mudah daripada si iblis.
Iblis saja yang tahu firman, tidak melakukannya. Masakah kita mau samakan diri kita dengan iblis? Kita belajar jangan cuma tahu firman, tapi kita belajar menjadi pelaku firman. Karena di dalam Matius pasal 7 ayat 24-27 diceritakan ada dua golongan murid Kristus. Golongan murid Kristus yang pertama ada golongan yang bijaksana. Golongan murid Kristus yang kedua ada golongan murid yang bodoh. Murid yang bijaksana, Yesus ceritakan adalah murid yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ya sama dengan orang membangun rumahnya di atas batu karang. Ketika datang hujan, datang banjir, datang angin, rumahnya tetap kokoh. Golongan murid Kristus yang kedua adalah golongan murid yang mendengar firman tapi tidak melakukannya. Ya sama dengan orang yang membangun rumah di atas pasir. Ketika dua bangunan ini jadi sama-sama kelihatan spektakuler, kelihatan megah, kelihatan hebat, gak pernah tahu dari mana materialnya berasal sampai datang masalah. Ujian pertama, datanglah hujan, artinya masalah dari atas. Yang kedua, datanglah angin, masalah dari sekelilingnya. Yang ketiga, datanglah banjir, masalah dari bawah. Ketika ada masalah dari atas, dari sekeliling, dari bawah, kita bisa melihat mana murid Kristus yang bijak dan mana murid Kristus yang bodoh. Dan murid Kristus yang bodoh, apa yang terjadi? Mereka punya bangunan hancur dan hebatlah kerusakannya. Tapi murid Kristus yang taat dan melakukan firman Tuhan, masalah sebesar apapun tetap membuat bangunannya kokoh. Nah, kita gak pernah tahu masalah ini kapan berakhir. Kita gak pernah tahu problem ini kapan selesai. Karena masalah tidak pernah kita undang, dia datang dengan sendirinya. Mungkin saja masalah COVID-19 ini ditemukan vaksinnya, tapi kita gak pernah tahu. Mungkin aja ada COVID-45, ada COVID-55. Kenapa dikatakan COVID-19? Karena muncul di tahun 2019. Itu sebabnya, karena kita gak pernah tahu kapan masalah ini akan terjadi. Pastikan apa yang Anda bangun. Bangun keluarga, bangun usaha, bangun karir, bangun pelayanan, bangun kesehatan, organisasi. Pastikan di atas batu karang yang teguh. Bukan cuma jadi orang yang hanya cuma mendengar firman, tapi jadi orang yang suka melakukan firman. Hari-hari ini kita disuguhkan begitu banyak konten di YouTube, bahkan di media sosial. Begitu banyak materi-materi yang bagus. Tapi buat Tuhan, lebih baik kau jadi pelaku firman daripada orang jadi pendengar firman yang tidak melakukan firman Tuhan. Karena pada dasarnya, pada akhirnya, yang tetap kokoh adalah mereka yang bukan cuma hanya mendengar, tapi mereka yang mendengar dan melakukannya. Saya rindu untuk setiap kita menjadi pelaku firman Tuhan, dan kemudian Anda akan mengalami hidup yang kokoh, berkenan di hadapan Tuhan, dan juga diterima di dalam kekekalan. Tuhan Yesus memberkati. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.